Saya baru saja selesai membaca buku yang luar biasa, judulnya Pedagogy of Oppressed atau Pendidikan Kaum Tertindas. Salah satu magnum opus yang ditulis oleh Paulo Freire, pemikir pendidikan dari Brazil yang pasti dibicarakan oleh siapapun yang sedang membicarakan atau fokus terhadap pendidikan. Buku ini sebetulnya sudah lama saya miliki, tapi baru ngeh untuk dibaca sampai habis. Sebetulnya ada beberapa buku lain yang juga saya punya yang ditulis oleh Paulo Freire. Misalnya ada Politik Pendidikan, Pendidikan Masyarakat Kota, Sekolah Kapitalisme yang Licik, Paulo Freire, Kehidupan, Karya, dan Pemikirannya. Tapi ini ditulis oleh Derys Collin. Cukup bagus menurut saya yang menceritakan kisah hidup Paulo Freire, aktivismenya, dan karya-karya yang menyertainya. Ada lagi sebetulnya yang penting, judulnya Cultural Action for Freedom, Gerakan Kebudayaan untuk Kemerdekaan, tetapi buku ini saya belum pernah membacanya. Ya, intinya kali ini kita akan membicarakan tentang Paulo Freire dan konsep pendidikannya. Ada satu pertanyaan yang saya ajukan, apakah konsep pendidikan Paulo Freire masih relevan dengan kehidupan kita hari ini? Pertama kali saya kenal dengan nama Paulo Freire ini ketika membaca buku Menggugat Pendidikan Indonesia, Belajar pada Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara. Buku ini ditulis oleh Muhammad Yamin. Itu sudah lama, sekitar tahun 2014-an, 8 tahun yang lalu lah ya kira-kira. Saya suka buku itu, saya baca dan saya lihat referensinya, lalu saya cari buku-buku Freire, terutama yang berbahasa Indonesia, yang dikutip di dalam buku itu. Waktu itu saya pas lagi suka-sukanya membaca buku-buku gerakan, terutama gerakan mahasiswa. Buku-buku Sohogi misalnya hampir saya baca semua. Catatan Seorang Demonstran, Zaman Peralihan, Di Bawah Lentera Merah, Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, termasuk catatan teman-temannya Gi yang berjudul Sohogi Sekali Lagi, Buku Pesta dan Cinta di Alam Bangsanya. Pokoknya saya suka banget deh dengan tulisan-tulisannya Sohogi waktu itu. Dan bahkan film Gi itu hampir saya tonton beberapa kali. Saya kira Riri Reza berhasil menghadirkan Gi pada publik yang sebelumnya tidak pernah bertatap muka dengan Sohogi. Dari situ saya sempat nulis buku juga tentang mahasiswa, judulnya Mahasiswa dalam Pergulatan Politik. Kapan-kapan mungkin nanti kita bicarakan dengan teman-teman ya. Nah, di tengah kegandrungan saya pada dunia gerakan itu, ada satu hal yang tidak saya dapati, yaitu konsep pendidikan untuk menanamkan kesadaran pergerakan waktu itu. Maka ketika saya membaca buku yang membahas tentang Paulo Freire itu, saya menemukannya. Dan itulah jawabannya bagaimana pendidikan itu harus membebaskan. Jadi ketika saya membaca Freire ini, saya jadi flashback mengapa saya ketika belajar di SD sampai SMA di sebuah pulau terpencil, di mana saya lahir, dihadapkan pada materi pelajaran yang jauh dari kehidupan saya. Misalnya soal kereta api. Padahal di pulau saya tidak ada kereta api. Dijelaskan cara bercocok tanam padi. Padahal di tempat saya belajar itu hanya tumbuh jagung dan singkong. Tidak ada padi di situ. Masa Lembu, tempat saya lahir dan besar itu tanahnya berbatu memang. Jadi tak ada sungai, warga bercocok tanam hanya di musim hujan saja. Dan itu pun bukan padi. Kehidupan kami adalah kehidupan laut ya, sebagai orang-orang kepulauan. Mestinya kami diajari lebih banyak soal laut. Karena itu yang harus kami sadari sebagai anak yang lahir di kepulauan itu. Nah, setelah membaca Freire ini, saya sadar bahwa itulah yang disebut pendidikan ala bank atau banking concept of education. Jadi kita anak-anak di kepulauan itu mungkin juga di tempat-tempat terpencil lainnya menjadi tempat deposit para guru, tempat menabung kosakata dan istilah-istilah bahkan rumus-rumus yang kita sendiri orang-orang pulau itu tidak mengerti untuk apa. Guru pun saya kira tidak salah karena para guru itu hanya menjalankan kurikulum yang telah ditetapkan oleh negara pada waktu itu. Nah, Paulo Freire ini menurut saya mengubah secara diametral konsep pendidikan yang saat itu saya alami. Dari pendidikan ala bank, banking concept of education, menjadi pendidikan hadap masalah, posing problem education. Inilah salah satu bentuk revolusi pendidikan yang pernah dilakukan oleh Freire menurut saya. Dan itu menjadi menarik untuk kita bicarakan. Freire tidak hanya berteori tentang pendidikan, dia melakukannya. Freire lahir pada 19 September 1921 di Recife, sebuah kota pelabuhan di timur laut Brazil. Dia lahir dari keluarga menengah, tetapi keluarganya sangat menghargai dialog dan pilihan orang lain. Bapaknya bernama Joachim Themistocles Freire dan ibunya bernama Edeltrus Neves Freire.
Paulo Freire belajar hukum di Universitas Recife. Selain itu dia juga belajar filsafat dan psikologi. Pernah mengajar bahasa Portugal karena memang Brazil ini adalah negara yang pernah dijajah oleh Portugal. Dalam kesehariannya ada satu hal yang mengganjal pikiran Freire, yaitu ketidaksesuaian khotbah-khotbah agama dengan realitas kehidupan masyarakat yang ada di situ. Dia seorang Katolik. Dia kemudian menarik diri dari kegiatan keagamaan dan menjadi aktivis pendidikan. Freire lalu aktif di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari Jasa Masyarakat di negara bagian Pernambuco. Disinilah dia bersentuhan langsung dengan penduduk miskin, buta huruf, dan teralienasi. Tahun 1960-an, Brazil bergejolak. Gerakan reformasi tumbuh, gerakan buruh bangkit, golongan sosialis komunis hidup, militan Kristen serta mahasiswa turut bergerak. Masing-masing elemen ini mengejar tujuan politiknya sendiri-sendiri. Tetapi tempat tinggal Freire adalah wilayah pedesaan yang miskin dan buta huruf. Sementara hak suara dalam politik di Brazil kala itu berdasarkan kemampuan baca tulis warganya. Hal ini sepertinya masih terjadi di Indonesia, terutama di Papua ya. Beberapa warga yang belum bisa baca tulis, hak suaranya diserahkan kepada kepala adatnya. Freire bisa mengubah keadaan itu dengan konsep dan metode pendidikannya yang diterapkan, yaitu pendidikan hadap masalah. Pendidikan hadap masalah ini adalah model pendidikan atau pembelajaran yang menghadirkan kembali tema-tema yang dihadapi masyarakat. Tetapi dihadirkan bukan sebagai kuliah yang sekedar didefinisikan, melainkan dihadirkan sebagai sebuah masalah di dalam masyarakat yang belajar itu. Langkah konkretnya adalah menghadirkan istilah-istilah dasar di dalam bahasa Freire itu kata generatif. Dalam kehidupan masyarakat itu, kata-kata itu kemudian diformulasi sebagai sebuah problem. Misalnya ada kata kumuh. Freire saat mengajar orang-orang buta huruf itu tidak hanya mengajari bagaimana mereka pandai membaca kata kumuh, tetapi juga mengaitkan dengan persoalan kehidupan keseharian mereka. Misalnya persoalan perumahan, persoalan pakaian, pendidikan, dan terus berkembang sampai pada persoalan yang lebih besar, yaitu persoalan kebudayaan. Inilah mengapa saya bilang tadi di awal memberikan contoh kasus kereta dan bertanam padi pada anak-anak sekolah yang tinggal di kepulauan itu, yang di situ tidak ada padi dan tidak ada kereta. Sehingga pendidikan itu kayaknya anti dialogis, ya, tidak membebaskan, kira-kira begitu dalam versinya Freire. Dengan model pendidikan itu, Freire memberikan kesadaran politis pada masyarakat Brazil, dan itu ternyata mengancam status quo. Makanya pada tahun 1964, Freire ditangkap dan diusir, dia lari ke Chile. Selama 5 tahun di sana, dia tetap bergerak untuk memberantas buta huruf. Dia diterima dengan baik, kemudian dia pindah lagi ke Jenewa. Freire kemudian berkampanye soal pendidikan pembebasan ini ke berbagai daerah, termasuk Asia dan Afrika. Sampai hari ini, Freire menjadi salah satu bapak pendidikan yang ingin mengubah masyarakat tertindas, bukan balik menindas, tetapi sebagai masyarakat yang setara dalam balutan kemanusiaan. Freire merumuskan antagonisme pendidikan gaya Bank yang kemudian dia kutuk di dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas itu. Ini penting ini. Beberapa antagonisme itu begini bunyinya. Guru mengajar, murid belajar. Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa. Guru berpikir, murid dipikirkan. Guru bicara, murid mendengarkan. Guru mengatur, murid diatur. Guru memilih bahan ajar, murid menyesuaikan. Guru sebagai subjek, murid adalah objek. Dalam konteks hari ini mungkin begini, dosen memberi tugas, mahasiswa mengumpulkan tugas. Dosen tidak masuk kuliah, mahasiswa senang. Kampus menaikkan SPP, mahasiswa bayar SPP dan seterusnya. Teman-teman bisa tambah sendiri ya, sepanjang mungkin. Model pembelajaran ala Bank ini, guru atau dosen menjadi segalanya. Jadi ia posisinya sentral. Menurut Freire, model ini menenggelamkan siswa dan bahkan mahasiswa pada kesadaran magis, yaitu kesadaran yang melihat segala bentuk penindasan dan ketidakadilan sebagai kehendak ilahiyah. Padahal seharusnya pendidikan, kata Freire, harus membuat siswa memiliki kesadaran kritis. Itu kesadaran yang tidak langsung menerima yang terjadi, melainkan memeriksa. Pendidikan ala Bank ini yang melahirkan orang-orang nekrofilia, cinta pada kematian. Padahal seharusnya pendidikan itu melahirkan orang-orang yang biofilia, cinta pada kehidupan. Murid dan guru hakikatnya, kata Freire, adalah subjek sadar dalam pendidikan.
Sementara objek kajiannya adalah realitas dunia itu sendiri. Artinya, peserta didik dan guru sama-sama belajar memahami kehidupan dan persoalannya. Karena itu, guru yang baik adalah guru yang murid, bahasa dia. Jadi, guru yang menjadikan siswanya mitra belajar, bukan objek belajar. Jadi, guru atau dosen yang banyak belajar pada peserta didiknya. Dosen yang banyak belajar pada mahasiswanya. Kira-kira begitu. Jadi, guru dan murid tidak bisa dipisahkan keberadaannya sebagai insan pembelajar. Freire lalu mengatakan bahwa no one can teach anyone. No one can study alone, but everyone study together. Jadi tak ada seorang pun yang bisa mengajari orang lain, dan tak ada satu orang pun yang bisa belajar sendirian, karena setiap orang itu hakikatnya belajar bersama-sama. Dengan prinsip ini yang terjadi bukan pedagogi, tetapi andragogi. Yaitu guru atau dosen bukan sebagai pengajar yang memegang segala kebenaran, melainkan sebagai fasilitator, motivator, demonstrator, teman, dan seterusnya. Jadi, pendidikan hadap masalah membuat guru dan murid berdiskusi membahas suatu persoalan bersama. Sementara pendidikan alambang menempatkan anak didik sebagai objek investasi dan sumber deposito potensial. Guru sebagai deposito mewakili lembaga masyarakat mapan dan berkuasa yang menabung pada peserta didik. Adapun depositnya adalah ilmu pengetahuan yang diajarkan pada anak didik itu. Proses pembelajaran mestilah dialogis, kata Freire, atau bahkan dialektis yang menempatkan guru dan murid sebagai pembaru dalam melahirkan pengetahuan yang humanis. Peserta didik dan guru harus sama-sama mengerti persoalan, bukan menghafal persoalan. Itulah saya kira nilai penting konsep pendidikan Freire. Jadi, mengapa siswa atau mahasiswa atau orang-orang tertindas itu perlu terlibat dalam pembelajaran ini? Karena kata Freire, setiap usaha pembebasan apabila tanpa partisipasi mereka sama artinya memperlakukan mereka sebagai barang-barang yang harus diselamatkan dari sebuah bangunan yang terbakar. Dan itu tetap menggiring mereka ke dalam perangkap massa yang gampang diperdaya. Itulah saya kira ajaran-ajaran penting atau konsep-konsep penting dari pendidikan Paulo Freire.